Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue ingin ngobrol ringan terkait dengan kali ini ada beberapa pemain ya yang dikaitkan dengan Manchester United. Ini kita bahas rumor. Udah cukup lama nggak bahas rumor ya, karena memang musim juga sudah berjalan ya kan. Bursa transfer sudah ditutup. Kalaupun iya, bursa transfer selanjutnya masih cukup lama dibuka, situasi masih sangat mungkin berubah ya kan. Tapi yang namanya Manchester United, rumor selalu datang nih terkait dengan situasi sayap dari klub, dimana Jadon Sancho. Nah, Jadon Sancho ini kan menurut gue, dan sudah gue bikin di konten-konten sebelumnya, peluangnya semakin kecil dan juga semakin tipis menurut gue untuk bisa kembali lagi ke squad, karena terlalu lama nih dia menimbang-nimbang langkah apa yang harus dia lakukan, di mana sudah jelas tim kepelatihan meminta dirinya untuk meminta maaf ya kan ke squad, ke tim kepelatih, dan juga bahkan ke fans, karena kabarnya tim kepelatihan Erik ten Hag ingin supaya Jadon Sancho ini membuat perminta maafan secara publik dengan situasi apa yang sudah dilakukan. Dan menurut gue ini untuk mempertegas siapa sebenarnya yang berkuasa di dressing room. Tidak ada masalah menurut gue dengan hal tersebut. Hanya saja ya masalahnya sampai dengan saat ini dia masih belum ada minta maaf. Oh ya, mohon maaf ya kalau gue ada suara-suara, karena ini gue lagi di kafetaria, gue lagi di rumah sakit sebenarnya ini. Tapi gue lagi sarapan, pagi-pagi lagi ngopi, gue sempatkan untuk membahas konten ini. Oke, lanjut lagi. Nah, situasi Jadon Sancho ini juga dibahas di konten terakhir dari Fabrizio Romano, di mana situasinya masih sama, tim kepelatihan meminta sang pemain untuk meminta maaf, tapi belum ada pergerakan sampai dengan saat ini. Terkait dengan situasi Jadon Sancho itu, di mana dia bermain di posisi sayap kan, dan juga Anthony. Oke, Anthony memang kemarin sudah dikabarkan dia akan kembali lagi latihan, walaupun Erik ten Hag juga menambahkan dia harus ngecek dulu nih bagaimana situasi mental dari sang pemain, apakah sudah oke, apakah sudah siap ya. Ini sekarang dikaitkan dengan Federico Chiesa, pemain sayap serang dari sekarang membela Juventus ya. Ini disebutkan oleh Sport Witness dan juga Calcio Mercato. Ini diidentifikasi sebagai target untuk menggantikan Jadon Sancho. Bahkan Calcio Mercato mengatakan kalau Federico Chiesa ini akan menjadi target utama dari Manchester United di bursa transfer musim dingin nanti. Sepintas menurut gue kabar ini langsung gue bahas deh ya, satu demi satu lah. Sepintas menurut gue, wah ini luar biasa ya kan, dikaitkan dengan pemain bintang pula. Tapi apakah ini mungkin? Dari awal gue sudah katakan, ya ini sih sebenarnya hanya rumor saja, karena kalau gue cek Federico Chiesa ini didatangkan dari Fiorentina di musim 2020-2021. Dipinjam ya pada saat itu dari Fiorentina oleh Juventus, dan di musim 2022-2023 ini dipermanenkan dengan angka 42,5 juta. 42,5 juta, dan valuasi dari Transfermarkt sendiri ada di sekitar 40 juta. Dari situ gue berpikir, kalau dia datang harganya akan berapa nih? 50-60 juta pasti akan lebih. Kalau ada pendapat yang mengatakan ya tinggal ditukar saja kan dia, ya Juventus mau gak ambil Jadon Sancho dengan situasi yang kacau saat ini ya. Bagaimana ada situasi masalah indisipliner, mental juga ya kan. Gue gak yakin itu bisa terjadi, sehingga ya, dan gue juga meragukan apakah dia cocok dengan skema dari Erik ten Hag saat ini, mengingat Manchester United itu butuh pemain di sayap yang tajam, cepat, dan juga bisa melakukan transisi dari bertahan menyerang dan juga menyerang ke bertahan dengan akurat. Sepak bola Italia dan Inggris juga berbeda menurut gue ya, ada karakter yang tidak sama, yang membuat sang pemain pun juga harus adaptasi.
Rasmus Højlund contohnya, pemain muda ini datang dari Atalanta. Gua menilai ya dia masih butuh waktu beradaptasi. Dan ya Atalanta ketika melepas sang pemain berapa harganya? Nah, apalagi Federico Chiesa, melihat Juventus juga dengan situasi yang tidak stabil saat ini, pastinya mereka tidak ingin melepas pemain pilarnya, dan kalaupun iya harganya menurut gua pasti akan sangat tinggi sekali. Nah, dari kabar yang lain ya, Bismillah. Bagaimana Fabrizio Romano ini memberitakan kalau situasi lini belakang dari klub, dari squad, disebutkan kalau Manchester United ini masih membuka peluang, masih membuka kemungkinan, katakanlah demikian, untuk merekrut pemain belakang, khususnya pemain center back ya. Pernah mengincar atau mempertimbangkan Benjamin Pavard, tapi ternyata situasinya tidak jadi kan, karena Harry Maguire batal ke West Ham, dan Pavard yang sudah kebelet untuk keluar dari Bayern Munchen akhirnya berlabuh ke Italia, ke Inter Milan. Tapi ada Jean-Claire Todibo yang juga dikaitkan pada saat itu, dan ini masih berada di radar Manchester United. Lalu juga Tapsoba dan juga Antonio Silva. Ketiga pemain ini masih terus diamati oleh pemandu bakat tim analisa dari Manchester United. Kalau gue melihat, sepertinya ini akan tergantung bagaimana situasi dari lini belakang, dalam arti kuantitas dulu, nggak ke kualitas. Kenapa? Karena gue melihat begini, budget. Manchester United selalu ada masalah budget di musim dingin. Kalau squad ini full, nampaknya bulan Januari tidak akan ada pergerakan. Yang gue perkirakan demikian. Baru akan ada perombakan lagi di musim panas tahun depan. Dan gue melihat bongkar pasang di tengah jalan ini sering ada resiko. Musim lalu klub juga mendatangkan Sabitzer serta Wout Weghorst di tengah musim ya kan. Dan impactnya nggak masif banget, nggak besar banget. Salah satu faktor menurut gue adalah ya mereka datang di tengah musim. Selalu sulit mendatangkan pemain di tengah musim. Makanya ketika Bruno Fernandes datang di bulan Januari dan dia bisa langsung nyetel ngangkat squad, ngangkat tim, itu memang kualitasnya dia luar biasa gitu loh. Dan balik lagi, gue paham juga ada komentar pastinya kan tentang Harry Maguire. Tapi gue melihat bagaimana klub ini mendatangkan Jonny Evans. Ini juga dalam rangka untuk menjadi backup dari Harry Maguire. Artinya ketika memang dibutuhkan pemain utama ada yang cedera dan Harry Maguire tidak kunjung tampil bagus seandainya ya, maka Jonny Evans akan didorong. Tapi kalau seandainya banyak pemain yang cedera seperti musim dingin tahun lalu, baru akan bergerak untuk mendatangkan pemain di musim dingin nanti. Apakah dengan pinjaman ataupun dengan transfer. Kalau untuk transfer, sekali lagi gua menilai kecil kemungkinan. Salah satu faktor terbesarnya juga adalah financial fair play, dimana jelas kan Manchester United ini musim panas kemarin harus melepas pemain gitu loh. Dan sampai dengan saat ini pemain seperti Donny van de Beek menurut gue tidak menemukan klub. Dan bisa jadi dia yang akan menjadi prioritas nih di musim dingin nanti untuk dilepas. Sekali lagi, apakah Harry Maguire? Tergantung situasi menurut gue. Ada klub yang mampu atau tidak ya. Dan juga bagaimana situasi skuad. Kalau seandainya dia tampil tidak begitu mengecewakan, gue yakin pasti Erik ten Hag akan menahan. Karena melakukan perombakan di tengah jalan, di tengah musim itu menurut gue resikonya juga besar gitu loh. Tapi bahwasannya musim panas tahun depan, apakah akan ada perbaikan di lini belakang? Gue lihat iya. Paling tidak dari musim lalu dan juga awal musim ini, lini belakang dari Manchester United ini masih belum stabil. Kualitas individu sebenarnya bagus, tapi bagaimana ketika kualitas individu ini digabung menjadi satu ya, menjadi kolektif, mereka tidak bisa tampil solid secara konsisten. Tampil solid yes, tapi tidak secara konsisten. Nah, apakah ini memang harus diperbaiki salah satu kualitasnya, artinya mendatangkan pemain baru, atau ya kesepahaman dengan taktik, strategi, mereka harus lebih konsisten lagi, fokus pun juga demikian, sehingga ada mungkin beberapa elemen, beberapa faktor yang harus diperbaiki di latihan, itu juga bisa. Karena kan untuk memperbaiki lini belakang contohnya tidak mesti dengan mendatangkan pemain baru.
sekali lagi gue sering mengatakan ini tidak sama kayak game ya, FIFA ataupun Football Manager, tidak demikian. Jadi ada juga hal-hal yang bisa dilakukan di lapangan latihan ya, di Carrington dengan skuad yang sudah ada. Itu juga bisa menurut gue untuk memperbaiki kinerja dan juga kualitas dari lini belakang contohnya. Itu tadi ya, ngobrol ringan. Kesimpulan sih Federico Chiesa menurut gue hanya rumor, dan lini belakang mungkin iya tapi tidak musim dingin, kemungkinan akan di musim panas tahun depan. Kurang lebih demikian ngobrol ringan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.